Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video yang ketiga nih, masih tentang topiknya problem solving capabilities atau problem solving skills. Dalam video sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana cara mendefine problem gitu ya, dan kemudian menemukan sumber masalahnya ya. Saya sudah ngasih contoh berbagai problem yang sering Anda hadapi ya dalam kehidupan Anda, dan kemudian contoh-contoh sumber penyebabnya ya. Ada beragam faktor yang bisa menyebabkan Anda menemui masalah tertentu. Nah, setelah Anda menemukan solusinya, menemukan sumber masalahnya, kemudian tentu sekarang kita harus mendefine solusinya, ya teman-teman ya. Nah, di dalam finding your solution ini, ada beberapa prinsip yang menurut saya perlu Anda patrikan ya dalam segenap batin Anda. Ya. Sebelum Anda bicara teknis mengenai bagaimana how to solve problem effectively, itu ada mindset yang perlu ditumbuhkan supaya kita menjadi seorang problem solver yang efektif. Ya. Nah, prinsip yang pertama sesuai di slide Anda, di depan Anda ini adalah bahwa kalau bisa solusinya sesuai sumber masalah ya teman-teman ya. Jangan sampai Anda mendefine solusi yang tidak kompatibel dengan sumber masalahnya. Contohnya misalnya Anda jualan gitu ya, produk Anda tidak laku dan kemudian Anda merasa bahwa solusinya adalah menurunkan harga. Boleh jadi masalahnya bukan itu ya. Atau sumber penyebab kenapa produk Anda tidak laku bukan masalah harga. Boleh jadi karena Anda tidak kreatif melakukan pemasaran ya, Anda tidak aktif melakukan promosi, sehingga tidak banyak orang mengenal produk Anda. Ya. Banyak orang jualan di Tokopedia, tidak pernah punya budget iklan ya. Mikir kalau sudah buka toko, kemudian dengan sendirinya akan ada pembeli, itu kan omong kosong teman-teman. Anda harus mengeluarkan uang banyak ya, bukan kemudian berharap bahwa pembelinya akan datang dengan sendirinya. Jadi mungkin solusinya bukan menurunkan harga ya. Anda merasa di Tokopedia banyak orang banting harga. Tapi bukan itu mungkin penyebab kenapa toko Anda tidak laku ya. Tapi karena Anda tidak pernah aktif promosi. Sehingga toko Anda tenggelam di antara ribuan toko lainnya. Atau contoh lain karena sumber masalah yang berbeda itu misalnya adalah Anda merasa bahwa misalnya Anda merasa karir Anda stuck gitu ya. Kemudian Anda menyalahkan atasan Anda ya atau manajemen. Menurut saya itu boleh jadi bukan sumber penyebab utamanya ya. Penyebab utamanya adalah Andanya sendiri gitu ya. Jadi sumber utama masalahnya bukan masalah manajemen, bukan masalah kantor Anda, bukan masalah atasan Anda. Tapi mungkin diri Anda sendiri. Yakni mungkin Anda kompetensinya memang tidak memadai. Ya. Level skill Anda kurang cetar membahana. Sehingga Anda tidak bisa mengupgrade skill Anda dan otomatis karir Anda juga stuck. Atau Anda tidak bisa menemukan pekerjaan yang lebih bagus di perusahaan lain, karena memang perusahaan lain tidak mau menerima Anda, karena skill Anda memang juga pas-pasan. Itu kan artinya bahwa solusinya bukan menyalah-nyalahkan atasan ya, solusinya bukan menyalah-nyalahkan manajemen, tapi lebih baik Anda refleksi, introspeksi, apa yang salah dalam diri saya, apa kompetensi saya mungkin belum cakap, sehingga Anda bisa meleverage skill Anda dan kemudian mengubah nasib Anda. Itu yang pertama, prinsip yang pertama Mas. Ya, yang kedua, solusi yang bisa Anda jalankan. Jadi ketika Anda mendefine solusi itu ya solusi yang bisa Anda jalankan. Bukan solusi yang tergantung pihak lain. Ini banyak orang ini terjebak pada satu sikap yang menganggap bahwa solusi dari problemnya itu tergantung orang lain. Dan kalau kemudian merasa orang lain tidak bisa mengubahnya, ya dia tidak bisa mengubah nasibnya. Itu sering terjadi. Ya contohnya tadi ya, saya bilang bahwa ketika orang karirnya stuck, dia menyalahkan manajemen perusahaannya, menyalahkan atasannya, menyalahkan kantornya, dan kemudian merasa bahwa solusinya adalah manajemennya yang harus berubah. Atau owner perusahaan itu yang harus berubah, atau kebijakan perusahaan itu yang harus berubah. Persoalannya kan yang mengubah kebijakan itu bukan Anda ya. Anda tidak punya kendali terhadap kebijakan perusahaan itu. Tapi karena Anda terjebak bahwa itulah solusi yang paling ampuh, Anda kemudian hanya menunggu. Dan itu fatal. Karena Anda seolah-olah sudah merasa menemukan solusinya. Ya ini ubah kebijakan manajemen, ubahlah owner. Itu kan tidak tergantung Anda ya. Itu kan tergantung selera ownernya, tergantung selera atasan Anda. Jadi menurut saya alih-alih seperti itu ya jauh lebih baik Anda melihat apa yang bisa saya kendalikan, apa yang bisa saya lakukan, doing something yang bisa mengubah nasib karir saya ini. Contohnya tadi ya, saya bilang bahwa Anda jauh lebih baik melakukan introspeksi dan kemudian melakukan upgrade skill Anda, sekolah lagi misalnya, sekolah S2, atau belajar kursus-kursus online yang banyak tersedia, sehingga dengan kursus online itu Anda punya skill baru dan Anda bisa menambah penghasilan Anda. Itu jauh lebih bagus alih-alih menyalahkan keadaan sekeliling teman-teman ya.
Atau bahkan resign ya, bikin perusahaan sendiri yang sama dengan perusahaan di mana Anda bekerja sekarang ya, seperti yang dulu saya lakukan. Jadi itu penting Mas, ya teman-teman ya Mbak-mbak ya, itu yang prinsip kedua ini penting ya, solusi yang bisa Anda jalankan bukan yang di luar kendali. Contoh berikutnya misalnya ada orang punya masalah mau melakukan bisnis baru dan kemudian dia merasa tidak punya modal. Dan solusinya dia merasa kalau saja orang tua saya kaya bisa ngasih modal ke saya mungkin akan jauh lebih sukses. Menurut saya itu juga pikiran yang agak naif ya. Kalau orang tua Anda tidak mampu ya berharap seperti itu hanya angan-angan ya, hanya ilusi ya, hanya halusinasi ya. Jauh lebih baik Anda kemudian merumuskan solusi yang di bawah kendali Anda. Misalnya, Anda mencoba mencari bisnis baru yang modalnya zero misalnya. Atau modalnya di bawah 1 juta misalnya. Ada begitu banyak ide bisnis yang modalnya di bawah 1 juta. Itu jauh lebih bagus daripada merasa bahwa Anda bukan terlahir dari orang kaya dan kemudian Anda berharap orang tua Anda kaya. Itu kan tidak mungkin. Impossible teman-teman ya. Kan sudah takdir ya. Atau yang lebih katrok lagi, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa karir saya stuck karena saya tidak kenal orang dalam. Gitu. Saya nggak punya kenalan orang dalam, Mas Yudi ya. Jadi saya tidak bisa diterima di perusahaan yang favorit. Itu menurut saya juga satu sikap yang menganggap bahwa solusinya ada pada pihak lain. Yakni orang dalam gitu ya. Dan itu sekali lagi itu wishful thinking, omong kosong. Karena Anda hanya berharap pada orang lain. Orang lain itu bisa orang dalam, atau atasan Anda, atau majikan Anda. Dan sekali lagi ketika Anda punya solusi yang menggantungkan solusi itu pada orang lain, itu adalah omong kosong. Itu fata morgana. Jauh lebih baik alih-alih mengatakan ngeles bahwa saya nggak punya kenal orang dalam, jauh lebih baik sekali lagi tadi, Anda upgrade your skill, Anda belajar otodidak, dan kemudian dengan skill baru yang Anda kuasai itu Anda bisa mencari income tambahan atau bahkan bisa pindah ke perusahaan lain yang lebih menghargai Anda. Karena Anda sudah punya skill yang bagus. Itu penting itu teman-teman ya. Saya selalu percaya bahwa kalau skill Anda bagus itu Anda sangat mudah menjual diri Anda. Market value Anda akan naik dengan sendirinya kalau Anda skillnya bagus. Dan skill Anda bagus atau tidak itu tidak tergantung orang dalam, tidak tergantung atasan. Itu tergantung Anda sendiri. Kalau Anda punya kemauan yang kuat, atau nanti ada langkah-langkahnya untuk upgrade, Anda akan menjadi lebih cetarung bahana. Dan mungkin Anda menonton video ini juga salah satu langkah ya untuk upgrade skill Anda. Terima kasih. That's good move. Oke. Kemudian di slide berikutnya, solusi yang bagus itu juga kalau bisa solusi yang sudah terbukti sukses ya. Yang proven ya. Saya bilang di dalam slide yang bisa Anda baca di depan Anda, yang melalui success modeling. Pelajari kiat sukses pihak orang lain dan adopsi strateginya. Adopsi strategi sukses orang lain. Atau melalui hasil riset ilmiah tentang cara efektif untuk hadapi problem yang Anda hadapi. Atau melalui pengalaman diri Anda sendiri. Jadi solusi untuk problem Anda itu sebenarnya sudah banyak, Mas. Problem Anda itu bukan unik ya. Jadi Anda jangan pernah merasa menganggap bahwa problem Anda itu hanya Anda sendiri yang mengalaminya. Itu salah. Problem keuangan Anda misalnya, Anda mikir, itu banyak orang yang punya problem sama dengan Anda. Atau mungkin Anda merasa karir Anda stuck, itu banyak orang yang punya problem dengan Anda. Atau ada orang yang jualannya nggak laku-laku. Itu jutaan orang juga jualannya tidak laku-laku. Dan kabar baiknya adalah bahwa ada begitu banyak informasi ya di internet, di YouTube, di Google, di TikTok, atau di buku-buku ya, sekarang banyak toko buku bagus di Tokopedia. Anda bisa menemukan jawaban solusi itu dari buku-buku atau dari kursus seperti yang saya sajikan ini. Anda bisa pelajari, bisa Anda adopsi, dan kemudian Anda eksekusi. Ya. Karena teori tanpa aksi adalah ilusi, teman-teman. Oke. Itu prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang keempat ya, bisa Anda lihat di slide berikutnya, open mind dalam menemukan solusi ya. Jadi Anda juga harus open mind dalam menemukan solusi. Ya, ini penting juga ini teman-teman ya. Jadi tadi sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi kadang-kadang orang merasa solusinya itu tergantung pihak lain atau solusinya itu di luar kendalinya. Itu menurut saya kurang bijak ya. Anda selalu harus yakin bahwa nasib Anda itu di tangan Anda sendiri gitu. Jadi kalau Anda income-nya stuck ya, Anda lihat skill Anda. Kalau kemudian jualan Anda tidak laku, Anda lihat kualitas produk Anda atau lihat strategi pemasaran Anda. Dan ini teman-teman yang penting ya, ketika Anda punya problem itu fokuslah pada solusi ya. Kadang-kadang orang ketika punya problem itu langsung bilangnya kendalanya banyak Mas Yudi ya, problemnya rumit Mas Yudi. Itu ketika saya jadi konsultan di banyak perusahaan, itu ketika meeting itu selalu mereka langsung bilang, kendalanya banyak Pak Yudi ya. Jadi dalam meeting-meeting KPI ya, saya sering menjadi seorang fasilitator dalam serangkaian meeting. Ratusan meeting atau ribuan meeting pernah saya fasilitasi, itu selalu kadang-kadang para manajernya itu kalimat pertama yang muncul itu kendalanya banyak Pak Yudi, problemnya banyak. Jadi mindset-nya itu fokus pada problem. Menurut saya itu mindset yang kurang tepat.
Yang jauh lebih bagus, fokus mindset Anda sebaiknya pada solusi. Jadi misalnya Pak Yudi ini target KPI saya tidak tercapai, belum tercapai. Alih-alih mengatakan problemnya banyak Pak Yudi, kendalanya banyak Pak Yudi. Itu jauh lebih baik, ini Pak Yudi, target KPI kami belum tercapai dan ini solusinya Pak Yudi. What can be done. Jadi fokusnya what can be done, apa solusinya. Itu penting itu teman-teman ya, solution mindset. Itulah kenapa di Toyota, di pabrik Toyota di Jepang sana itu ada sebuah ritual. Kalau Anda meeting bulanan, kalau ada manajernya yang bilang problemnya banyak atau kendalanya banyak, langsung kena denda ya, 100 yen. Jadi direksi Toyotanya bilang, kalau Anda meeting dan kemudian fokus pada problem, itu langsung kena 100 yen, kalau ngomong kata-kata problem. Jadi sebagai gantinya ketika Anda punya tantangan, mereka menyebutnya ya, challenges, itu Anda langsung fokus mindset-nya itu apa yang bisa dilakukan, what can be done. Jadi ketika Anda punya problem itu langsung mikirnya solusi, jangan langsung terobsesi dengan, aduh ini problemnya rumit ya. Ini apalagi overthinking gitu ya. Jangan-jangan saya stuck selamanya ya. Jangan-jangan karir saya stuck selamanya. Jangan-jangan saya tidak bisa beli rumah. Jangan-jangan atasan saya benci dengan saya sehingga saya tidak pernah bisa naik karirnya. Atau jangan-jangan income saya tidak akan nambah-nambah. Itu menurut saya problem yang fokus pada kesulitan. Alih-alih seperti itu jauh lebih baik Anda langsung mikir solusinya. What can be done? Apa solusinya ya? Kalau misalnya saya biaya hidup naik, biaya kuliah naik, anak-anak kita sudah mau kuliah. Dan kemudian apa solusinya ya supaya penghasilan saya bisa nambah? Itu yang selalu saya praktekkan ya teman-teman. Jadi ketika saya punya problem online, bisnis online saya bermasalah, bisnis konsultan saya bermasalah, apa solusinya? Misalnya ini pandemi ya, kemarin pandemi ya, 2 tahun pandemi ini bisnis konsultan saya drop sampai 80% ya. Penghasilannya drop sampai 80%, itu kan scary teman-teman ya. Bayangkan misalnya Anda seolah-olah itu gaji Anda 10 juta, tiba-tiba dipotong jadi 2 juta. Ya itulah sisi kelam dari entrepreneur ya. Penghasilan Anda bisa dengan mudah drop. Kan tidak mungkin ya, kalau Anda kerja di kantor, misalnya Anda digaji 10 juta, tiba-tiba bulan depan gaji Anda dipotong jadi cuma 2 juta, itu demonya mungkin bisa berminggu-minggu ya teman-teman ya. Tapi itu yang saya alami teman-teman ya, bisnis konsultan saya drop sampai 80%, jadi seolah-olah tadinya penghasilannya 10 juta misalnya, jadi cuma 2 juta. Itu kan signifikan. Nah kalau misalnya fokusnya hanya pada problem, pada kesulitan, ya kan mungkin stres ya teman-teman ya. Ini bagaimana ya, kemudian mungkin bisa depresi gitu ya. Biaya hidupnya makin naik, penghasilannya makin anjlok. Tapi saya fokus pada solusi teman-teman. Solusinya apa? Saya mikir ini bagaimana ya supaya 80%-nya ini bisa digantikan. Ya saya mikir mendapatkan penghasilan dari sektor lain ya. Saya kemudian berjibaku supaya penghasilan bisnis online saya naik untuk menggantikan penghasilan konsultansi saya yang anjlok. Saya melakukan bisnis sewa-menyewa apartemen gitu ya, supaya bisa mendapatkan tambahan pasif income. Intinya saya mencoba berpikir kreatif, menemukan solusi supaya penghasilan saya itu tetap bisa utuh. Jadi yang anjlok 80% saya bisa tergantikan. Itu namanya solution focus. Ya. Fokus pada solusi. Nah prinsip yang terakhir ini ya, fokus pada solusi yang konkret dan mudah dijalankan ya. Anda bisa dilihat di slide berikutnya ya. Fokus pada solusi yang konkret dan mudah dijalankan. Ini penting teman-teman ya. Jadi ketika orang menemui problem itu kadang-kadang merasa solusinya begitu rumit ya. Misalnya Anda mau menambah penghasilan sampingan misalnya. Saya ingin punya income sampingan Pak Yudi ya. Itu kan langsung yang kebayang begitu banyak hal yang harus Anda lakukan ya. Tapi alih-alih berpikir terlalu heroik, jauh lebih baik Anda mikirnya itu small things ya. Misalnya solusinya salah satunya misalnya nih ya. Salah satunya untuk bisa sukses jualan, mendapatkan penghasilan online itu Anda bisa melakukan personal branding ya. Misalnya Anda punya keahlian, kemudian Anda merasa bahwa keahlian Anda bisa dijual. Jadi misalnya Sabtu Minggu atau mungkin malam hari Anda bisa menggunakan waktu luang Anda untuk menjual keahlian Anda, sehingga Anda bisa punya income tambahan. Nah, setelah itu ya Anda langsung melakukan langkah konkret yang kecil Anda saja. Misalnya, mungkin mulai besok malam Anda cukup belajar ya, 10 menit saja mengenai personal branding. 10 menit saja ya, Anda tiap jam 8 malam, Anda luangkan waktu 10 menit saja belajar mengenai personal branding. Small things, Anda lakukan itu berulang dan kemudian Anda praktekkan. Jadi langkah-langkah kecil 10 menit tadi, boleh jadi kalau Anda lakukan secara terus-menerus, Anda akan terakumulasi dan kemudian Anda membuat Anda menjadi pandai memasarkan diri Anda, sehingga Anda pandai menjual jasa keahlian Anda.
Ya, itulah yang dilakukan teman saya ya. Teman saya seorang karyawan, tapi dia merasa ahli bikin presentasi ya. Dia jago bikin presentasi. Dan dia merasa bahwa dia bisa membantu orang lain bikin presentasi. Dia menjual jasa keahlian bikin presentasi. Nah, bagaimana cara menjualnya ya? Dia kemudian pelan-pelan belajar bagaimana bikin blog, bagaimana nulis artikel mengenai presentasi. Dia luangkan waktu tiap malam hanya 30 menit ya. Tapi dia lakukan dengan tekun, akhirnya dia bisa bikin blog yang bagus dan menjual jasa keahlian presentasi. Jadi itu teman-teman ya. Nah, sekarang coba Anda lihat ya, ini di action plan kedua ini ya, apa rencana solusi untuk mengatasi masalah Anda tersebut ya. Jadi tadi kan di slide yang pertama, di bagian video yang kedua, Anda sudah saya minta untuk mendefine masalah Anda apa. Kemudian, yang berikutnya ini ya, Anda mendefinisikan solusinya. Ya. Tadi mikir solusinya itu yang bisa Anda kendalikan, yang bisa Anda lakukan, yang konkret, dan sesuai dengan sumber masalah Anda, dan kalau bisa terbukti sukses. Ya. Contohnya tadi teman saya ya, jualan jasa presentasi, dan dia bikin blog, karena dia melihat bahwa penelitian-penelitian di luar negeri menunjukkan kalau saya mau menjual keahlian saya bikin presentasi, atau jasa training presentasi, salah satu media yang paling bagus untuk promosi itu melalui blog. Jadi dia belajar mengenai blogging, belajar mengenai personal branding. Nah, sekarang saya minta ini action plan kedua, apa rencana solusi Anda ya teman-teman ya. Jadi Anda coba petakan masalah Anda apa, satu saja mungkin masalah yang sering Anda hadapi di kantor atau dalam kehidupan keuangan Anda, atau dalam kehidupan karir Anda. Kemudian Anda rumuskan solusinya. Ya, kira-kira solusinya seperti apa. Nah, itu video yang ketiga ya. Nanti kita akan bicara mengenai hal ini dengan lebih detail. Salam sukses, penuh keberkahan.